Nomor 1, nilai X yang memenuhi 1/4 pangkat 2X min 2 sama dengan akar pangkat 6 dari 4 pangkat 3X tambah 1 adalah, jadi ruas sebelah kiri sama ruas sebelah kanan harus dijadikan basis yang sama. Yang sebelah kiri itu kan 1/4 pangkat 2X min 2. 1/4 itu sama aja 4 pangkat negatif 1 dipangkatkan lagi oleh 2X min 2 sama dengan akar pangkat 6 dari 4 pangkat 3X plus 1. Jadi ini sama aja 4 pangkat 3X plus 1 dipangkatkan lagi oleh 1/6. Jadi kalau akar pangkat 6 ini jadi pangkat 1/6. Kalau dia akar pangkat 5 berarti jadi 1/5. Kalau dia tidak tertulis akar ya berarti 1/2. Nah, kalau sudah nanti ada pangkat dipangkatkan lagi, berarti ini kita kali dulu, negatif 1 kali 2X, negatif 1 kali negatif 2. Ini juga sama, 1/3 kali 1/6, 1 kali 1/6. Jadi nanti hasilnya adalah 4 pangkat negatif 2X positif 2 sama dengan 4 pangkat 3X kali 1/6. 3 kali 1/6 itu sama dengan 3/6. Atau kalau kita sederhanakan jadi 1/2. Nah, jadi ini nanti 4 pangkat 1/2X 1 kali 1/6 ditambah 1/6. Karena kedua ruas basisnya sudah sama, sama-sama 4, kita tinggal ambil pangkatnya aja. Jadi ini negatif 2X tambah 2 sama dengan setengah X tambah 1/6. Nah, kalau sudah, yang X sama yang X, yang tidak punya X sama yang tidak punya X. Jadi nanti kita pisahkan, ini 2, positif 1/6 dirubah jadi negatif 1/6 sama dengan setengah X, negatif 2X jadi positif 2X. 2 dikurang 1/6. 2 dikurang 1/6. 2 itu sama dengan 12/6. Dikurang 1/6 itu hasilnya adalah 11/6. 11/6 sama dengan setengah tambah 2. Setengah tambah 2. 2 itu sama aja 4/2. Hasilnya adalah 5/2. X. Berarti buat nyari X-nya adalah 11/6 dibagi oleh 5/2. Kalau pembagian pecahan tinggal dibalik, berarti nanti hasilnya jadi 11/6 dikali 2/5 sama dengan X. Ini kita bisa coret, 6 bagi 2 itu 3, berarti hasilnya adalah 11/3 kali 5, 15. Jadi nilai X-nya adalah 11/15. Nomor 2, nilai X dan Y yang memenuhi. Oke, yang pertama dulu, 2 pangkat X min 2Y tambah 1 tambah 1 sama dengan 8. Karena basis sebelah kirinya 2, 8-nya kita rubah jadi 2 pangkat 3. 8 itu sama aja 2 pangkat 3. Kalau basisnya sudah sama, tinggal kita ambil pangkatnya, X min 2Y tambah 1 sama dengan 3. Berarti X min 2Y sama dengan 3 kurang 1. Jadi terakhir X min 2Y sama dengan 2. Yang kedua, 3 pangkat 2X tambah Y min 3 sama dengan 27 pangkat X min Y. 27-nya nanti kita rubah jadi basis 3. Jadi 27 itu sama aja 3 pangkat 3 pangkatin X min Y.
Karena basisnya sudah sama, ini nanti 3-nya kita kali ke X dan Y dulu. Nah, berarti hasilnya adalah 2X tambah Y kurang 3 sama dengan 3 kali X 3X, 3 kali Y 3Y. Nah, kalau sudah, kita satukan X sama Y-nya. 2X, 3X-nya pindah berarti jadi negatif, ditambah Y, negatif 3Y jadi positif 3Y, sama dengan 3-nya negatif jadi positif. 2X kurang 3X negatif X, Y tambah 3Y positif 4Y, sama dengan 3. Setelah itu, kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, kita eliminasi X min 2Y sama dengan 2, negatif X tambah 4Y sama dengan 3. Kita tambah, biar X ya bisa kita eliminasi, X tambah negatif X kan habis. Berarti sisa negatif 2Y tambah 4Y, hasilnya adalah 2Y. Sama dengan 2 tambah 3 itu 5. Berarti Y-nya adalah 5/2. Y-nya udah ketemu, tinggal cari X-nya. Kita ambil dari persamaan yang pertama. X min 2Y sama dengan 2. X min 2 kali Y-nya itu 5/2 sama dengan 2. 2-nya bisa kita bagi habis. Berarti nanti sisanya adalah X min 5 sama dengan 2. Maka X-nya sama dengan 2 ditambah 5. X-nya adalah 7. Nomor 3. Bentuk sederhana dari 1/27 log 3 ditambah 1/18 log 3 dikurang 1/6 log 3. Kalau bentuk kayak gini, ada 1/nya bisa kita rubah. Jadi, tadinya 27 log 3, jadi dirubah jadi 3 log 27 ditambah 3 log 18 dikurang 3 log 6. Nah, karena basisnya udah sama-sama 3, ini 3, 3, 3. Berarti hasilnya bisa kita sederhanakan jadi 3 log 27. Kalau ininya ditambah berarti jadi dikali. Kalau ininya dikurang berarti jadi dibagi. Nah, berarti hasilnya adalah 3 log 81. 3 log 81, kalian cari 3 pangkat berapa yang hasilnya 81, yaitu adalah 3 pangkat 4. Jadi 3 log 81 hasilnya adalah 4. Nomor 4. 4 log 9 kali 3 log 2 ditambah 8 log 128 per 4 log 16 tambah 4 log 4. Yang pertama, kita rubah dulu 4 log 9. 4-nya itu kita rubah jadi 2 pangkat 2. Log 9 itu 3 pangkat 2. Dikali 3 log 2. Ditambah 8 itu 2 pangkat 3. Log 128 itu 2 pangkat 7. Dibagi 4 log 16 tambah 4 log 4. Nah, yang bawah itu basisnya sudah sama 4. Berarti hasilnya adalah 4 log 16 kali 4. Nah, berarti nanti hasilnya yang atas itu 2 pangkat 2 log 3 pangkat 2. Kalau ada bentuk kayak gini, pangkat yang belakang dibagi sama pangkat yang depan. Karena dia sama-sama 2, berarti jadi 2/2 dikali, sisanya adalah 2 log 3. 2 log 3 dikali 3 log 2
ditambah. Berarti kalau yang sini belakangnya pangkat 7, depannya pangkat 3. Berarti jadi 7/3 dikali 2 log 2 per 4 log 16 kali 4. Berarti hasilnya 4 log 64. Nah, 2/2 itu kan 1. Berarti 1 dikali 2 log 3 kali 3 log 2. Kalau ada sifat kayak gini, log 3, 3 log, berarti bisa dicoret. Berarti sisanya adalah 2 log 2. 1 kali 2 log 2 ditambah 7/3 kali 2 log 2 itu 1 per 4 log 64. 4 pangkat berapa ya hasilnya 64? Itu adalah 4 pangkat 3. Jadi 4 log 64 itu hasilnya 3. Jadi ini 1 kali 2 log 2. 2 log 2 kan 1. Berarti 1 kali 1 itu 1. 7/3 kali 1 itu 7/3. Dibagi 3. 1 ditambah 7/3. 1 ditambah 7/3. 1 itu kan sama aja 3/3. Ditambah 7/3 berarti hasilnya adalah 10/3. 10/3 dibagi 3. Jadi hasilnya adalah 10/3 dikali 1/3. Hasilnya adalah 10/9. Nomor 5. Diketahui suku ke-6 dan suku ke-41 suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 20 dan 125. Suku kedua barisan tersebut adalah, kalau barisan aritmatika, U6 itu sama dengan A ditambah 5B. Suku ke-41 itu sama aja A ditambah 40B. Nah, U6-nya itu adalah 20, sama dengan A ditambah 5B. U41-nya adalah 125. A ditambah 40B. Habis itu kita eliminasi. A tambah 5B sama dengan 20. A tambah 40B sama dengan 125. Kita eliminasi. A-nya habis. 5 kurang 40 itu negatif 35. 20 kurang 125 itu 105. Negatif. Jadi B-nya adalah negatif 105 dibagi negatif 35. Berarti B-nya adalah 3. Kalau B-nya udah ketemu, kita substitusi ke persamaan pertama. 20 sama dengan A ditambah di 5B. Berarti 5 kali 3. Nah, 20 sama dengan A ditambah 15. Berarti A-nya sama dengan 20 dikurang 15. A-nya adalah 5. A-nya udah ketemu, B-nya udah ketemu. Kita tinggal cari suku keduanya. U2 itu sama dengan A ditambah 1B. A-nya itu 5. 1 kali B-nya 3. Jadi 5 tambah 3 adalah 8. Nomor 6. Banyak suku suatu deret aritmatika adalah 10. Banyak suku, berarti itu N-nya. N-nya itu 10. Jika suku terakhir itu UN, itu 40. Dan jumlah deret tersebut adalah 215. Itu SN. Pertanyaannya adalah, maka suku pertamanya. Suku pertama itu A. Rumus SN aritmatika itu adalah N/2 dikali A ditambah UN. SN-nya kita masukin 215. N-nya kita masukin 10/2. A-nya yang dicari
UN-nya adalah 40. 215 sama dengan 10 bagi 2 itu 5, A ditambah 40. Setelah itu, buat kita bisa cari 5-nya bisa kita kaliin ke dalam, 5 kali A, 5 kali 40. 215 sama dengan 5A ditambah 5 kali 40 itu 200. Berarti 5A sama dengan 215 dikurang 200. Berarti 5A sama dengan 15. Maka A-nya sama dengan 15 bagi 5. A-nya adalah 3. Selesai. Nomor 7. Tan alfa itu 21/28. Maka nilai dari cos alfa adalah, tan itu kan perbandingannya depan sama samping. Kalau cos itu perbandingannya adalah samping per miring. Berarti kita cari dulu miringnya. Miring itu sama dengan akar depan kuadrat ditambah samping kuadrat. 21 kuadrat itu sama dengan akar 441 ditambah 784, berarti sama dengan akar 1225. 1225 itu sama aja 35. Jadi cos alfanya sampingnya itu 35. Itu miringnya. Sampingnya itu adalah 28, miringnya adalah 35. Jadi cos alfa sama dengan 28/35. Atau kalau mau disederhanakan, sama-sama bagi 7, jadi 4/5. Nomor 8. Nilai dari cos pi per 6. Kita cari satu-satu dulu. Pi per 6 itu sama dengan 180 bagi 6. Itu hasilnya adalah 30. Pi per 3 itu sama dengan 180 bagi 3. Itu 60. Pi per 6, pi per 3, pi per 4. Satu lagi. Pi per 4 itu 180 bagi 4. Hasilnya adalah 45. Maka nilai dari yang di atas adalah cos 30 ditambah sin 60 dibagi sin 30 dikali cos 60 dikali tan 45. Cos 30 itu setengah akar 3 ditambah sin 60 itu setengah akar 3 juga dibagi sin 30 itu setengah, cos 60 juga setengah, tan 45 itu 1. Setengah akar 3 ditambah setengah akar 3. Setengah tambah setengah itu 1, akar 3 per setengah kali 1, 1/4. Jadi 1 akar 3 itu sama aja akar 3 dibagi oleh 1/4. Kalau pembagian pecahan itu dibalik, jadi 1/3 kali 4/1. Hasilnya adalah 4 akar 3. Nomor 9. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan X kuadrat min 10X tambah 21 sama dengan 0, maka nilai dari 1/7 X1 tambah 2/3 X2 adalah, kita faktorkan dulu, X kuadrat dikurang 10X tambah 21 sama dengan 0.
kalian cari, kalau dikali hasilnya 21, kalau dijumlah hasilnya adalah negatif 10. Ketemu itu berarti negatif 7 sama negatif 3, negatif 7 tambah negatif 3. Berarti ini faktornya adalah X min 7 dikali X min 3 sama dengan 0. Berarti X min 7 sama dengan 0, X-nya sama dengan 7. X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Kita ini kan jadi X1, ini jadi X2. Jadi 1/7 X1 itu 7, 2/3 X2 itu 3, berarti hasilnya adalah 1/7 kali 7 kan ini bisa dicoret, jadi hasilnya 1. 2/3 kali 3 ini juga bisa dicoret jadi 2. Jadi hasilnya adalah 1 tambah 2 sama dengan 3. Nomor 10, sumbu simetri dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat tambah 2. Sumbu simetri itu rumusnya adalah min B per 2A. Kalau di sini Y sama dengan X kuadrat tambah 2. Kalau dari sini itu berarti A-nya itu 1, B-nya itu 0, C-nya itu adalah 2. Berarti sumbu simetrinya adalah 0/2 kali 1. Hasilnya adalah 0. Nomor 11, jika X, Y, Z memenuhi sistem persamaan linear, maka nilai dari 2X tambah 2Y tambah 2Z. Kita cari satu-satu. Pertama, eliminasi persamaan 1 dan 2. Berarti X tambah 2 tambah Y tambah 2Z sama dengan 2. X tambah Z sama dengan 2. Nah, kita eliminasi. Ini persamaan 2, ini persamaan 1. 2 kurang 2 itu 0, 2Z kurang Z itu Z, ditambah Y, X kurang X-nya habis. Jadi X tambah Z-nya 0. Habis itu kita eliminasi persamaan 2 sama persamaan 3. X tambah Y tambah 2Z sama dengan 2. X tambah 2Y tambah Z sama dengan 6. Kita eliminasi. 2 kurang 6 negatif 4, 2 kurang 1 1, 1 kurang 2 negatif Y, X kurang X-nya habis. Habis itu kita eliminasi. Ini persamaan 4, ini persamaan 5. Nah, eliminasi lagi. Y tambah Z sama dengan 0, negatif Y tambah Z sama dengan negatif 4. Kita tambah aja. Jadi nanti Y-nya bisa kita eliminasi. Y tambah negatif Y habis. Z tambah Z itu 2Z. Ini jadi negatif 4. Berarti Z sama dengan negatif 4 bagi 2. Z adalah negatif 2. Kalau Z udah ketemu, kita masukin ke persamaan yang pertama. X tambah Z sama dengan 2. Berarti X ditambah negatif 2 sama dengan 2. Berarti X-nya adalah 2 plus ketemu min jadi min. Min berarti ini jadi plus. X-nya sama dengan 4. X-nya udah ketemu, Z-nya udah ketemu, tinggal nyari Y-nya. Y-nya bisa dari persamaan 4 atau enggak 5. Kita ambil yang 4 aja. Y tambah Z sama dengan 0.
Y tambah negatif 2 sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 2. Pertanyaan akhir ya. 2X tambah 2Y tambah 2Z. Berarti 2X itu 8, 2Y itu 4, 2Z itu negatif 4. Berarti hasilnya adalah 8. Nomor 12, mencari kuartil tengah itu harus diurutkan dulu dari nilai yang paling kecil. Yang paling kecil itu berarti ada 55, 55, 60, 65, 70-nya ada 2, 75-nya ada 2, 79, 80, 84, 85, 90-nya juga ada 2, 92, 95. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Udah pas. Kuartil tengah itu yang pas tengah-tengahnya, berarti ini ada 55. Kita cari tengah-tengahnya. Itu ada di 79 kayaknya. Ya. Nah, kuartil tengah nih. Kuartil tengah itu sama aja Q2. Itu hasilnya adalah 79. Nomor 13, simpangan interkuartil. Kalau ditanya interkuartil itu tidak perlu dibagi 2. Rumusnya adalah tinggal Q3 dikurang sama Q1. Nah, kalau nanti pertanyaan adalah kuartil, kalau kuartil baru nanti Q3 dikurang Q1 bagi 2. Tuh. Nah, kebetulan angkanya masih sama, berarti kita cari Q3 kurang Q1. Q3 itu kuartil atas. Kuartil atas itu tengah-tengah di antara 80 sampai 95. Itu ada di 90. Yang pertama nih. Berarti ini kuartil atas atau Q3. Kuartil bawahnya atau Q1-nya ada di 70. Nah, berarti hasilnya adalah 90 dikurang 70. Hasilnya adalah 20. Selesai.